Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Maestra, kali ini kita berada di Ostia Antika atau Borgo di Ostia Antika, atau lebih dikenal juga dengan nama Gregoriopoli. Sebuah borgo artinya sebuah perkampungan kuno yang sebenarnya sudah muncul pada abad ke-5 atau ke-6 Masehi sebagai kompleks pemakaman kaum Kristiani yang dipersekusi oleh kaisar Romawi. Lalu kemudian dari kemunculan pemakaman ini, banyak orang yang kemudian datang ke sini untuk bermukim sekitar abad ke-8 Masehi. Jadi perkampungan ini bisa dibagi menjadi 3 era atau 3 zaman. Pertama adalah periode Kekaisaran Romawi, yaitu sekitar abad pertama Masehi, sebagai kota pelabuhan yang mengangkut gandum-gandum dari luar negeri, terutama dari wilayah Mesir yang saat itu menjadi jajahan Romawi kuno. Nah, situsnya adalah ya di sana itu pintu gerbang menuju Parco Archeologico di Ostia Antica, atau tempat berdirinya Ostia Lama di era Kekaisaran Romawi kuno. Kemudian setelah perkampungan yang pertama tadi ditinggalkan sekitar abad ke-5, kemudian setelah 200 atau 300 tahun orang kembali ke sini, tapi tidak pada tempat yang sama ya. Bukan yang di sebelah sana itu, tetapi tepat di sini berdirilah sebuah kampung atau desa yang secara resmi menjadi bagian dari kepausan pada tahun 800-an atau sekitar abad ke-7, yaitu tahun 600-an. 680 itu resmi dinamakan sebagai Desa Gregoriopoli, karena yang mendirikan, yang menguasai waktu itu adalah Paus Gregorius. Kemudian kalau kastil ini merupakan hasil karya dari seorang arsitek asal Florence yang berdirinya dibiayai atau disponsori oleh Julian della Rovere saat masih menjabat sebagai kardinal. Ya, di situ ada sebuah menara untuk mengontrol lalu lintas kapal pengangkut gandum di Sungai Tiber. Anda lihat masih berdiri kokoh. Tower ini dibangun pada tahun 1483 oleh Julian della Rovere yang saat itu masih menjabat sebagai kardinal. Kemudian dia menjadi paus atau menjadi raja saat itu pada tahun 1503 sampai 1513. Jadi 10 tahun dia bertahta sebagai paus. Arsiteknya bernama Baccio Pontelli. Anda lihat di sana terdapat ruang-ruang untuk meletakkan meriam untuk menghadang musuh yang masuk, yang diperkirakan akan menyerang. Seperti ini penampakannya.
Sedihnya, Borgo ini akhirnya ditinggalkan oleh penduduk untuk kedua kalinya pada tahun 1557 karena terjadi banjir besar yang membuat tempat ini menjadi seperti rawa-rawa. Karena rawa-rawa dalam jangka waktu yang cukup lama, akhirnya banyak sekali dihuni oleh nyamuk-nyamuk malaria yang mengakibatkan banyak orang meninggal, sehingga mereka mengosongkan tempat ini sekitar tahun 1558 setelah banjir besar. Pada abad ke-9, Paus yang berkuasa saat itu membangun rumah-rumah untuk memperkuat pertahanan dari Kastel Julian II ini. Nah, seperti apa penampakan rumahnya itu sebagian masih ada, dan rumah itu tidak boleh direnovasi menjadi bentuk yang baru. Renovasi pada kampung atau borgo ini bagi rumah-rumah yang sudah berdiri sejak abad ke-8 atau abad pertengahan sekalipun, itu tidak boleh direnovasi yang menyalahi bentuk awalnya. Jadi semua harus original. Nah, ini diantaranya saya rasa ini adalah peninggalan dari perkampungan yang dibangun pada abad ke-16 ya. Seperti ini penampakan. Sampai sekarang masih tetap dihuni oleh penduduk. Ya. Ini ada sebuah tembok. Temboknya itu sangat khas ya, ragazzi. Sahabat maestra, temboknya itu khas sekali. Nah, ini tidak boleh dipugar sehingga tidak lagi menyerupai bentuk aslinya seperti ini. Ini masih asli ratusan tahun yang lalu. Saya tidak tahu apakah ini dari abad ke-9 atau ke-16. Ya, ragazzi, ini adalah pintu masuk dari borgo. Di pintu gerbang dari borgo tertulis di sini Castello di Giulio II tahun 1483 sampai 86. Jadi selesai dibangun pada tahun 1486. Termasuk diantaranya gereja yang tertua di sini yang bernama Chiesa di Santa Aurea, yang dipugar pada abad ke-15, jadi sekitar 1400-an. Anda melihat di sini ada ini namanya nosone, yaitu air bersih atau air minum gratis. Air minum gratis ini sudah ratusan tahun dibangun, siapapun boleh minum. Nah, ini air dari pegunungan. Baik, kita akan masuk melihat borgo. Inilah borgo yang saya maksud, yang dibangun mulai abad ke-9. Jadi bisa dipastikan usianya sudah sangat tua. Paling baru pun sekitar paling tidak usianya sudah 600 tahun. Tapi cukup terawat ya. Ya, nuansanya seperti ini.
seperti ini suasananya. Piazza della Rocca. Ini namanya Piazza della Rocca. Ini suasananya seperti ini. Jika Anda ingin membayangkan seperti apa kehidupan 600 tahun yang lalu atau lebih dari itu, ya kira-kira seperti ini. Mungkin ya tambahannya adalah lampu dan lain-lain, aksesori yang zaman sekarang, tapi yang jelas yang aslinya masih ada, meskipun mungkin sudah mendapat penambahan sedikit di sana dan di sini. Ini adalah gereja yang pertama yang sebetulnya sudah berusia lebih dari 1000 tahun ya. Tapi direnovasi lagi pada abad ke-15. Kita kembali ke masa lalu. Ini adalah bagian dari kastel. Pada tahun 1800 sampai akhir abad ke-19, pada akhirnya kastel ini dibuat untuk menampung para narapidana dan mereka paksakan untuk menggali situs arkeologi di Ostia Antica untuk pertama kalinya. Di sini rumahnya antik-antik. Ini adalah sebuah gereja untuk menghormati Santa Aurea yang konon meninggalnya karena dipersekusi oleh Kaisar Romawi yang bernama Claudio. Ini adalah suasana dari rumah-rumah yang dibangun ratusan tahun yang lalu atau bahkan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Tapi yang jelas jendelanya sudah berubah. Seperti itu. Kita kembali ke mesin waktu ya teman-teman. Bagaimana kehidupan orang-orang Italia pada saat itu, bagaimana rumah-rumah mereka pada saat itu, ya seperti ini. Bunganya masih bagus ini. Saksi bisu ini. Jendelanya kecil-kecil karena sekali lagi tidak boleh untuk merubah terlalu besar, tidak boleh membuat perubahan terlalu besar pada rumah-rumah peninggalan pada masa itu. Buonasera. Anda melihat keretakan-keretakan ini sengaja tidak diperbaiki. Kenapa? Karena untuk menjaga
orisinalitas dari peninggalan sejarah masa lalu, dan orang-orang sini sangat bangga terhadap peninggalan sejarah mereka. Ya, seperti ini. Tapi jangan dikira kalau di dalamnya jelek ya, teman-teman. Dalamnya itu bagus sekali. Ini adalah penampakan dari gereja Santa Aurea. Jadi konon Santa Aurea ini kalau istilah Islamnya itu mati syahid begitu ya. Jadi meninggal karena mempertahankan agamanya, karena dia juga tidak mau dipaksa untuk kembali ke agama lama, yaitu menyembah dewa dewi. Saya tidak tahu benar tidaknya, tapi yang jelas Romawi itu sebetulnya sangat demokratis. Jadi siapapun boleh mengamalkan atau menjalankan ajaran agamanya apapun itu dari sumber yang lain seperti itu. Ragazzi, ini adalah sangat orisinal ya. Ini betul-betul bangunan pada zaman dahulu kala. Kalau tidak dari abad ke-9 berarti ya abad ke-15. Jadi abad ke-15 itu ya sekitar zaman Majapahit. Kalau di kita itu sesama dengan akhir masa kerajaan Majapahit. Bagus sekali. Mereka dibiarkan seperti ini. Ini ada kucing. Kucing-kucing di sini makmur karena semua orang memberi makan. Ciao, lucu. Asik sekali nih. Kucing di sini liar atau tidak, pasti selalu banyak yang ngasih makan ya. Ini adalah bunga-bunga yang biasa ditanam oleh orang setempat ketika musim gugur dan musim dingin tiba. Oke, ini ada lagi gang ini. Apa yang ditanam oleh orang-orang sini seperti ini. Bunga bagi mereka adalah seperti lambang kehidupan itu sendiri. Orang lokal sangat mencintai bunga-bunga, hampir tidak bisa lepas dari menanam bunga. Di sini juga terdapat beberapa restoran. Jika Anda ke sini, Anda bisa mencoba spaghetti, bisa mencoba pizza, dan ini adalah tong sampah yang di sini dibedakan. Misalnya ini adalah untuk sampah biasa, yang ini adalah sampah khusus yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian ini adalah sampah plastik dan logam. Ini adalah sampah untuk pembuangan limbah yang berasal dari kaca atau beling. Jadi tidak ada yang dicampur untuk membuatnya bisa didaur ulang kembali.
Ini juga sebuah restoran. Kita lanjut ke tempat lain. Inilah suasana petang hari di Borgo Ostia Antica. Oh, ini juga ada restoran lagi ragazzi. Ini namanya Trattoria, ristorante atau Trattoria. Sini ada bank. Kemudian ada restoran lagi. Sekarang kita sudah di luar Borgo. Nah, apa yang ada di depan Borgo adalah sebuah kota lain, yaitu kota masa kini bagi orang-orang yang hidup pada zaman ini. Bangunannya berbeda, tidak sekuno Borgo yang barusan kita tinggalkan. Baik sahabat Maestra, mungkin sampai di sini dulu video dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika Anda ingin ke Roma, saya ucapkan benvenuti. Saya tunggu Anda sampai ke Roma untuk berjalan-jalan dengan saya. Ciao.